Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaannya, jagalah hati supaya tetap selalu bahagia, selalu positive thinking, dan selalu optimis untuk menjalani hari-hari kamu ke depannya. Oke. Sekarang kita mau pick a card reading ya. Kita mau fun reading. Selama ini kita udah reading yang serius-serius. Sekarang kita mau bikin readingan yang buat having fun aja ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Ini cuma mainan-mainan aja ya. Kita akan pick a card buat temanya. Siapakah dia yang akan datang di kehidupan kamu selanjutnya? Oke. Ini bisa buat kamu yang baru putus dengan pasangan, atau masih menjalin hubungan tapi lagi bermasalah, atau juga buat kalian yang jomblo. Oke. Ya, pendeknya ini kan cuma buat fun aja ya, jadi siapapun bisa ikut di readingan ini. Oke. Di sini ada 3 pilihan kartu, ada pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Kalian bisa pilih pile mana yang menarik minat kalian di pandangan pertama. Di pile pertama ada Mother Mary. Oke. Expect a miracle. Di pile nomor 2 ada Coventina, Purification. Oke. Dan di pile nomor 3 ada Aphrodite, Inner Goddess. Oke. Pilihlah pile mana yang kalian yang menarik minat kalian, yang sesuai insting kalian. Oke. Selain melihat di visualnya, kalian pakai juga insting kalian ya. Bila kalian butuh waktu lebih buat memilih, kalian bisa skip dulu videonya, kalian pause dulu, baru melanjutkan kalau sudah menemukan pile yang kamu mau. Oke. Mari kita mulai. Kita mulai dari pile nomor 1. Oke ya. Kita pinggirkan dulu pile nomor 2 dan nomor 3. Oke. Untuk yang pilih pile nomor 1, di sini ada Mother Mary, Expect a Miracle. Have faith that your prayer have been heard and are being answered. Okay. Ada Higher Power. Ada Trust. The situation is calling for you to have faith. Okay. Ada The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Okay. Ada Tree of Autumn, Six of Swords, King of Cups, dan untuk kartu tarotnya ada Two of Pentacles, The Magician, Knight of Swords, Four of Swords, Ace of Wands, Five of Pentacles, dan The Tower. Oke. Oke, yang pilih pile nomor 1. Orang yang akan datang di kehidupan kamu, ini bisa laki-laki atau perempuan ya, tergantung energinya. Seseorang ini yang akan datang di kehidupan kamu setelah ini
itu adalah orangnya humble. Oke. Ada King of Cups. Dia ada ini raja yang penuh kasih. Jadi orangnya itu penuh kasih, bijak, humble. Dia juga ramah kayaknya ya. Usianya sepertinya sudah agak matang puun. Dan sepertinya udah males untuk main-main dalam hubungan. Jadi kalau dia mendekati kamu, itu artinya niat dia itu serius untuk menjalin hubungan dengan kamu. Oke. Usia udah matang di sini bukan berarti dia udah tua ya. Bisa juga dia masih muda, tapi jiwanya dia itu sudah matang, sudah mantap, sudah dewasa untuk menjalani hubungan yang serius. Oke. Di sini ada Six of Swords. Jadi dia tipenya ini orang yang sangat menghargai kejujuran. Oke. Dia sangat nggak suka sama seseorang yang tukang bohong, yang suka berbohong di belakangnya. Oke. Dia orangnya yang yang belak-belakan, apa adanya, dan dia nggak suka basa-basi. Ini adalah tipe orang yang yang akan datang ke kamu nih. Oke. Jadi kalau kalian menjalin hubungan dengan dia, singkirkan jauh-jauh niat kalian untuk membohongi dia, karena dia akan tahu, dia punya intuisi yang tajam untuk tahu kamu ini lagi berbohong apa enggak sama dia. Oke. Di sini ada Three of Autumn. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Jadi sepertinya sosok ini orangnya talented ya, punya talenta, bisa beberapa talenta yang dia punya. Oke, dia orangnya kreatif, nggak bisa diem, dan ada aja ide atau gagasan yang dia ingin wujudkan. Oke. Dia berjiwa seni dan hanya akan melakukan suatu hal atau pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Oke. Dia bukan tipe yang mau diperintah. Kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan dan dia akan bekerja total ya dengan loyalitas. Tapi bila dia ditegur sama pasangan dan menurut dia itu benar, dia tidak akan segan-segan untuk membantah atasannya. Oke. Jadi dia tipe pekerja keras, total kalau bekerja, dan loyalitasnya tinggi, tapi dia nggak akan segan-segan untuk memberontak atau membantah, sekalipun itu atasannya, kalau dirasa nggak sesuai dengan pikirannya, maksudnya dengan apa yang menurut dia itu benar. Dia tipe yang nggak suka basa-basi, nggak suka gombal, lebih penting buat dia itu action. Oke. Di sini ada oracle-nya itu the moment. Oke. Di sini ada the moment I realign with love. Clear direction is presented to me. Jadi tipe dia itu orang yang nggak suka basa-basi, nggak suka ngomong yang manis-manis. Walaupun dia orangnya humble, ramah, tapi dia bukan tipe yang akan dengan mudah ngomong
I love you, I miss you, I need you, kayak begitu-begitu ya. Dia orang apa adanya. Kalau dia suka, dia akan bilang, gue suka gaya lo, kayak gitu. Gak apa dengan gaya yang kocak, dengan gaya yang ringan gitu. Bukan tipe-tipe serius yang akan mengatakan kata-kata manis seperti pujangga-pujangga. Itu bukan dia banget. Oke. Dan buat dia itu yang lebih penting itu adalah dengan action, dengan tindakan. Dia akan menunjukkan cintanya ke kamu itu dengan kelakuannya dia, dengan tindakan dia, dengan sikap dia ke kamu. Oke? Di sini ada kartu oracle-nya, trust. This situation is calling for you to have faith. Oke? Jiwanya yang santai dan nggak suka mengumbar kata-kata manis, membuat otomatis membuat hubungan kalian itu akan berjalan santai apa adanya gitu. Nggak ada hubungan yang istilahnya kayak official banget lah gitu, enggak. Dia menjalin hubungan dengan kamu tuh dengan santai, dengan natural lah gitu, dengan natural, alami apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangin. Ya apa adanya aja, spontanitas. Oke. Buat dia itu rasa percaya pada pasangan itu adalah hal yang paling penting dalam menjalin hubungan. Oke. Dia percaya sama kamu, tapi dia juga berharap kamu bisa percaya sama dia. Oke. Jadi mungkin dalam hubungan kamu nanti dia nggak bisa kamu harapkan akan intens menghubungi kamu setiap menit, setiap jam, selama yang kamu mau. Oke. Kalau dia sudah total dalam pekerjaannya, dalam kesibukannya, mungkin dia akan membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk menghubungi kamu. Dan itu kamu harus bisa mengerti, memaklumi dan bisa menerima kalau memang pribadi dia itu seperti itu. Dan jangan curiga kalau karena dia nggak menunjukkan perasaan cintanya secara berlebihan, kamu tuh jadi curiga. Jangan seperti itu, oke? Bukan dia bersikap seperti itu bukan karena ada orang lain, karena memang seperti itulah sifat dia apa adanya. Oke, jadi kamu harus bisa membangun kepercayaan pada dia kalau dia itu setia sama kamu. Seperti dia juga akan belajar setia, belajar percaya sama kamu. Oke, ada higher power di sini. Jadi sepertinya hubungan kalian ini adalah hubungan yang ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Oke. Ada higher power. Jadi pertemuan kalian ini memang sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Maha Semesta. Memang apa yang sudah direncanakan Tuhan ini, pertemuan kalian belum tentu jodoh ya. Tapi bisa jadi dari pertemuan kalian ini, kalian masing-masing bisa belajar banyak dari hubungan yang akan kalian jalani nanti. Oke. Jadi mungkin nanti kalian akan menjalani hubungan yang naik turun, ada suka dukanya, dan disitulah kalian cintanya diuji, dan bagaimana kalian menyikapi setiap masalah yang kalian hadapi. Dan setiap kalian bisa melewati setiap fase dalam hubungan kalian, dari situlah kalian banyak belajar tentang hubungan ini. Jadi kalaupun nanti kalian gak berjodoh, kalian sudah punya pelajaran yang berharga buat hubungan kalian ke depannya lagi. Begitu ya. Jadi untuk yang pilih pile nomor 1, paham ya, seseorang yang akan datang di kehidupan kamu ini
memang sudah direncanakan Tuhan, tapi bukan berarti jodoh, tapi kamu bisa belajar banyak dari perjalanan cinta kalian nanti. Oke. Sementara untuk masa lalunya dari sosok ini, coba, setiap orang kan pasti punya masa lalu ya, baik, buruk, senang, sedih, bahagia, semua pasti punya. Oke. Dan begitupun orang ini punya pengalaman, punya masa lalu yang pernah dilewatinya. Oke. Di sini dia ada the tower. Oke. Jadi dia pernah gagal dalam menjalin sebuah hubungan. Ini bisa hubungan pernikahan, atau buat yang belum nikah mungkin pernah pacaran dengan seseorang dan hubungan itu kandas, gagal di tengah jalan. Oke, ada the tower di sini. Dan sepertinya kegagalan itu menyisakan luka yang mendalam di hati dia. Oke. Jadi membuat dia menutup hatinya rapat-rapat untuk hubungan yang baru. Di sini ada Five of Pentacles. Jadi dia menutup rapat-rapat hatinya untuk hubungan yang baru dan gak mau memikirkan tentang cinta dulu. Saat itu ya, saat sebelum dia mengenal kamu. Oke. Dan ketika dia bertemu kamu lagi karena mungkin memang sudah takdir ya untuk ketemu kamu. Di sini ada Ace of Wands. Dia merasa kayak ada yang bergetar di hatinya. Bergetar yang membuat hatinya tuh kayak hangat gitu. Sementara sebelumnya itu hatinya tuh kayak es batu, membeku. Oke. Dan ketika ketemu kamu, dia tuh merasa ada aliran hangat di hatinya yang membuat dia penasaran untuk bisa mengenal kamu lebih jauh. Oke. Dan entah kenapa setelah PDKT dengan kamu beberapa saat, dia mulai lupa dengan sakit hatinya di masa lalu. Dan mulai timbul harapan baru sama kamu. Dia berharap bisa menjalin hubungan yang serius sama kamu ke depannya. Oke. Ini adalah awalan baru yang bagus ya. Ketika seseorang sudah mulai mau melupakan masa lalunya dan mau membuka hatinya untuk hubungan yang baru, berarti kehadiran kamu ini sudah bisa menyembuhkan luka hatinya. Oke. Dan itu adalah sinyal-sinyal yang positif untuk hubungan kamu ke depannya. Oke. Di sini dia sepertinya sangat serius sama kamu. Ada Four of Swords. Dia sangat serius ingin menjalin hubungan sama kamu. Oke. Dia udah gak mau lagi main-main. Udah capek ya, mungkin karena dia juga udah matang di usianya dan mungkin udah sampai di titik jenuh untuk berandai-andai. Dia mau yang pasti-pasti aja dan dia yakin kalau sama kamu itu dia punya harapan. Maksudnya bersama kamu itu dia yakin kalau pilihannya itu gak salah, kalau dia bisa memulai kehidupan asmara yang baru, bisa membangun hubungan yang baru dengan kamu. Oke. Dan itu adalah perjuangan yang sulit buat dia sebenarnya. Tapi begitu melihat kamu pertama kali, dia langsung jatuh cinta dan mulai mau membuka hatinya untuk cinta yang baru bersama kamu tentu saja. Di sini ada Knight of Swords. Oke, ada The Magician. Jadi bila kamu menerima cintanya nanti, dia akan berusaha semaksimal mungkin, semampu dia, segala daya akan dia
kerahkan untuk bisa membahagiakan kamu. Kalau kamu masih berkeras nggak mau terima dia akan berusaha keras untuk meluluhkan hati kamu. Oke? Jadi di sini dia akan nggak akan putus asa. Kalau dia sudah menginginkan kamu dan dia yakin dengan pilihannya sama kamu, dia akan terus mengejar kamu, oke? Dan akan memperjuangkan hubungannya sama kamu, oke? Dan pada akhirnya semua akan kembali ke kamu. Ada Two of Pentacles. Jadi pada akhirnya semua akan kembali ke kamu, akan menerima dia atau tidak, oke? Jadi untuk kalian yang pilih pile nomor 1, sepertinya sosok yang akan datang ini adalah sosok yang baik, bijaksana, penuh kasih, ya. Dia sangat care sama pasangannya, sangat menghargai hati pasangannya, oke, dan akan menjaganya dengan baik. Juga sosok yang sangat setia, oke. Kalau dilihat dari kartu ini, kedepannya kalian gak akan punya kendala apa-apa dalam menjalani hubungan. Kalaupun ada clash, ada benturan, mungkin karena ada beberapa perbedaan karakter yang perlu disesuaikan. Tapi bila cinta kalian begitu besar satu sama lain, semua itu akan bisa dilewati dengan baik. Oke, buat yang pilih nomor 1, selamat ya. Mudah-mudahan kartu ini resonate dan bisa menjadi harapan kamu buat kalian yang masih jomblo atau mengharapkan pasangan yang baru dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan ini resonate buat kalian. Oke, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan Rita Tarot. Buat kalian yang pilih pile nomor 2, sudah siap ya? Di sini ada Conventina, Purification. It is time for cleansing detoxification of your body and mind. Oke. Ada Mending. Mending itu sama dengan better ya. Ada this could be the one. You've already made the romantic partner your seek. Okay. Ada I honor how I want to feel. Ada Princess of Spring, optimistic, enthusiastic, creative, energetic. Untuk kristal tarotnya ada Seven of Wands, ada Page of Pentacles, dan untuk kartu tarotnya ada Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Swords, King of Cups, Ace of Cups, ada Five of Wands dan Seven of Cups. Oke. Buat kalian yang pilih pile nomor 2, seseorang yang akan datang di kehidupan kalian yang berikutnya. Oke. Di sini ada Page of Pentacles. Dia masih muda. Mungkin usianya sudah matang tapi jiwanya jiwa muda ya. Jiwanya dia yang periang membuat dia itu kelihatan muda. Oke. Atau memang dia sosoknya masih muda. Oke. Dia pekerja keras, jujur, dan dia akan memperjuangkan kejujuran atau kebenaran. Oke. Dia nggak suka manipulasi, nggak suka kebohongan atau tipu muslihat, dan dia akan menentang keras
hal-hal yang berbau kelicikan. Oke. Di sini ada Seven of Swords. Jadi dia adalah orang yang jujur, ya, jujur dan nggak suka sesuatu yang berasal dari kebohongan. Oke. Dia orang yang apa adanya, bicaranya juga apa adanya, apa yang ada di pikirannya itulah yang keluar dari mulutnya. Oke. Di sini ada Prince of Spring. Oke. Optimistic, enthusiastic, creative, energetic. It's time to go over your dreams. Do something that expands your horizons. Let your creativity take flight. Okay. Jadi dia sepertinya orangnya, jiwanya itu optimis, antusias, punya daya kreatif dan sangat energik. Okay. Dia orang yang selalu bersemangat, bukan tipe-tipe pesimis. Jadi dia selalu kayak punya energi lebih, ya, seperti punya energi lebih untuk menjalani kehidupannya. Jadi ketika di saat orang lain sudah mulai down dengan kondisi yang ada saat ini, dia tuh masih tetap on, masih tetap semangat menjalani kehidupannya. Oke, itu karena dia selalu punya pikiran positif dan selalu optimis dalam menjalani kehidupannya. Oke, mungkin itu juga yang membuat dia kelihatan muda, ya, karena memang dia orangnya periang, bukan tipe yang mudah putus asa, jadi selalu ceria apapun keadaannya. Oke. Dia tipe yang suka kebebasan dan gak suka dikekang. Oke. Jadi kalau kamu jadian sama dia, punya pasangan dia, jangan sekali-kali bersifat atau bersikap posesif sama sosok ini, karena dia bukan tipe yang suka dikekang. Oke. Dia akan lari kalau kamu mengikat dia. Kalau kamu curigaan sama dia dan selalu teror dia dengan WA, dengan telepon, menanyakan keberadaannya, menanyakan apa yang lagi sedang dia lakukan, itu akan membuat dia nggak nyaman. Dan kalau dia sudah nggak nyaman, dia akan pergi meninggalkan kamu. Oke. Jadi kalau kamu bersama dia, beri dia kebebasan, tapi bukan kebebasan yang kebablasan, ya. Beri dia kepercayaan. Kalau dia nggak akan berbuat aneh-aneh di belakang kamu. Oke. Di sini pun dia kelihatan kok kalau dia tipe yang jujur dan setia. Oke. Jadi walaupun dia tipe yang suka kebebasan, nggak suka dikekang, tapi dia itu punya sifat yang setia dan jujur. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan sama seseorang ini. Oke. Dia juga tipikalnya itu to the point, ya, nggak suka basa-basi. Di sini ada I honor how I want to feel. Jadi dia itu nggak suka basa-basi. Apa yang dia rasakan itu akan dia ungkapkan apa yang seperti dia rasakan. Dia akan vokal menyuarakan isi hatinya tanpa tendeng aling-aling kalau dia merasa benar. Oke. Jadi dia vokal menyuarakan isi hatinya itu bukan tanpa pikiran yang bijak, ya. Oke. Dia itu orang yang bijak, orang yang punya wawasan yang luas. Jadi apapun kata-kata yang keluar dari mulutnya atau output yang dia keluarkan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Oke.
dampaknya kalau dia mengeluarkan kata-kata itu. Oke. Kalau dia merasa benar, dia nggak akan sungkan-sungkan untuk maju memperjuangkan apa yang menurut dia itu benar, walaupun nanti yang dihadapi dia itu bukan setara dengan dia, mungkin yang ada di atasnya, jadi mungkin seperti atasannya atau seseorang yang punya pengaruh di lingkungannya. Dia nggak penakut orangnya, dia pemberani, dan satu lagi dia bukan tipe penjilat. Oke. Dia sangat-sangat benci sama orang yang punya sikap itu penjilat. Oke. Dia nggak mau berdekatan atau berinteraksi dengan orang yang dianggap itu penjilat. Dia sangat benci itu. Dan dia juga sangat benci sama orang-orang yang suka mengurusi urusan orang lain. Oke. Buat dia, orang yang mengurusi urusan orang lain itu adalah orang yang yang nggak punya tujuan hidup buat dirinya sendiri, karena terlalu sibuk ngurusin urusan orang. Oke. Jadi dirinya sendiri pun nggak diperhatiin, kayak gitu. Dan dia sangat nggak suka sama tipe orang yang seperti itu. Jadi kalau kamu nanti jadian sama dia, hindarilah untuk membicarakan orang lain. Oke. Apalagi orang yang dibicarakan itu nggak penting, kan? Nanti responnya itu nggak akan menyenangkan buat kamu. Oke. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada "This could be the one. You have already made the romantic partner you seek." Oke. Jadi sepertinya dialah orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Wow. Jadi kayaknya kalian sudah menanti sekian lama ya untuk mendapatkan sosok yang kalian impikan. Oke. Seseorang yang baik hati, yang jujur, setia, periang, dan humble. Oke. Dan apa yang kalian cari selama ini, yang kalian impikan tentang sosok seorang pasangan yang yang menjadi impian kalian itu ada di diri sosok ini. Oke. Kalian begitu bersemangat menjalani hubungan, dan ada hal-hal yang nggak pernah kalian dapatkan di hubungan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Bersama dia itu kalian merasa hubungan kalian tuh hidup penuh warna dan penuh cinta. Jahelah. Yang pilih pile nomor 2 kayaknya bahagia banget kalian ya, karena akhirnya menemukan pasangan yang kalian harap-harapkan, yang jauh lebih baik dari hubungan pasangan kalian yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada mending, better. Oke. Jadi pasangan kalian, maksudnya sosok yang akan datang di kehidupan kalian berikutnya ini adalah sangat jauh lebih baik dari pasangan kalian yang sebelumnya. Oke. Dan buat kalian yang jomblo yang belum pernah punya pacar atau punya pasangan, kalian akan punya pacar perdana dengan kualitas yang bagus di sini. Dan bersyukurlah kalian, karena kalian setelah menanti sekian lama langsung mendapatkan yang terbaik. Oke. Tanpa perlu coba-coba dulu, dan itu adalah berkat yang luar biasa buat kalian. Jadi harus dijaga, dirawat, jangan sampai dia lari ke lain hati. Oke, sekarang kita lanjut ke kartu berikutnya.
ada Conventina, ada purification. It's time for cleansing, detoxification of your body and mind. Oke. Jadi buat kalian yang suka punya pikiran negatif, di pikiran kalian punya kecurigaan yang berlebihan, yang posesif, juga suka cerewet, pemarah, atau apapun yang negatif, coba deh kalau kalian mau langgeng dengan pasangan kamu yang baru ini, kamu harus bisa mengimbanginya, oke? Dengan cara selalu punya pikiran positif dan hidup balance. Oke. Jauhkan pikiran dan sikap-sikap dari hal-hal yang buruk, oke? Karena dia nggak suka sama pasangan yang punya sikapnya tuh aneh-aneh, yang cemburuan, nggak karuan, cemburu buta, suka menuduh yang enggak, suka terlalu posesif, terlalu ngatur, terlalu mengekang. Dia nggak suka yang seperti itu. Dia mau hubungannya itu berjalan ringan, santai tapi berkualitas, oke? Karena dia itu tipikalnya easy going, jadi dia pun maunya punya pasangan yang tipikalnya sama, jadi balance, sama-sama punya pikiran positif, sama-sama punya harapan yang bagus, supaya hubungan kalian itu bisa balance, bisa berjalan dengan lancar, selancar-lancarnya sampai di ujung hubungan itu, oke? Sampai di pernikahan tentu saja. Kita lihat untuk perjalanan cinta kalian ya. Di sini ada kartu tarotnya, Ace of Pentacles dan Queen of Pentacles. Secara keuangan dia sangat settle ya, oke? Dan sepertinya dia punya kedudukan penting juga, atau paling enggak dia adalah senior di suatu perusahaan, atau dia punya usaha yang sudah maju, oke? Jadi untuk keuangan dia sangat settle, dan dia sangat menghargai uang, oke? Sangat menghargai uang di sini bukan orang yang mau diperbudak uang ya, itu beda, oke? Orang yang menghargai uang adalah orang yang menghargai jerih payahnya, oke? Dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan akan sangat berhati-hati dalam membelanjakannya, dalam mengeluarkannya. Itulah orang yang menghargai uang dan menghargai hasil jerih payahnya. Dan dia adalah orang yang seperti itu, yang settle secara keuangan dan sangat menghargai keuangan. Oke. Walaupun dia masih muda, dia orangnya dewasa dan bijaksana. Orangnya juga selain jujur, dia itu sangat tegas, oke? Dan sometimes dia itu kadang keluar arogannya, oke? Tapi itu kadang-kadang ya. Tapi dia bersikap seperti itu juga ada alasan yang kuat di balik itu. Jadi dia nggak akan bersikap yang di luar dirinya tanpa alasan yang jelas, oke? Buat yang sudah berumur, dia mungkin sudah berumur, tapi jiwanya masih muda, oke? Atau berjiwa muda. Itu mungkin dibawa dengan sifatnya yang easy going, ceria, ramah, dan selalu penampilannya juga selalu steady, selalu on. Jadi stylish ya, jadi kelihatan selalu muda terus, oke? Di sini ada Ace of Cups. Ada cinta yang besar di antara kamu dan dia. Wow.
Tapi ada Five of Wands, ada perselisihan. Jadi walaupun sifatnya kebanyakan positif ya, bukan berarti kalian lepas dari perselisihan. Kalian akan tetap menghadapi perselisihan-perselisihan kecil di dalam hubungan kalian. Oke. Mungkin karena perbedaan karakter antara kamu dan dia. Oke. Tapi berkat cinta kalian yang besar satu sama lain, kalian bisa melewati perselisihan itu dengan baik. Ada Seven of Cups. Dan kalian bisa menjalani hubungan kalian dengan baik, dengan bahagia, dengan harmonis, dengan penuh cinta kasih seperti yang kalian harapkan. Oke. Jadi buat kalian yang pilih pile nomor 2, ini hampir sama dengan pile nomor 1 ya. Kalian beruntung bila bertemu dengan pasangan sosok ini nanti di kedepannya ya. Dan walaupun dia bukan jodoh, mungkin belum tahu ya dia itu jodoh kamu atau bukan, tapi nikmatilah hubungan kalian dan belajarlah dari hubungan kalian ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan lakukanlah yang terbaik, saling support, dan belajarlah untuk mengimbangi pasangan kamu, saling take and give supaya hubungan kalian bisa langgeng dan bahagia pada akhirnya. Oke? Jadi yang pilih pile nomor 2, selamat ya. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan pasangan yang baru ini dan bahagia sampai di akhir. Oke? Bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Hai, kembali lagi dengan Rita Tarot. Kali ini kita akan baca untuk yang pilih pile nomor 3. Di sini ada Aphrodite, Inner Goddess. Awaken the goddess within you through the dance, self-care, and appreciating your divinity. Okay. Ada let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Okay. Exchanging gift. My vibes speak louder than my words. Ada Princess of Winter. Kristalnya ada The Moon. Orangnya kayaknya ini mellow ya. Orang yang akan datang di kehidupan kamu nih sebentar lagi. Ada Ten of Cups. Dan untuk kartu tarotnya di sini ada Six of Swords, Five of Cups, Three of Cups. Wow, sepertinya dia itu pernah patah hati di kehidupan sebelumnya. Oke. Ada Seven of Wands, ada The Sun, ada The Chariot, Two of Wands, dan Page of Pentacles. Oke, yang pilih pile nomor 3. Oke, kita lihat di sini ada kartu The Moon dan Ten of Cups. Orang yang akan datang di kehidupan kamu berikutnya ini orangnya sangat mellow. Dia kayaknya pendiam, agak sensitif, dan moody ya. Emosinya tuh suka naik turun. Oke. Jadi kadang dia bisa sedih, kadang bisa riang, naik turun, moody. Oke. Dan kadang ngadepin orang moody itu agak-agak melelahkan ya. Kalau kita nggak bisa paham kapan timingnya dia itu
kambuh moodinya. Oke. Dia juga kayaknya mungkin melonya ini mungkin juga diakibatkan pernah patah hati atau pernah mengalami kekecewaan di hubungan yang sebelumnya. Oke. Tapi dia punya keinginan yang kuat untuk bisa hidup bahagia bersama pasangan yang baru. Jadi walaupun dia pernah patah hati, dia tetap punya keinginan untuk punya pasangan baru lagi dan hidup bahagia. Oke. Di sini ada Princess of Winter, inquisitive, truthful, realistic, undiplomatic. Information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, and indigo, child or adult. Oke. Jadi ini sepertinya dia orangnya walau mungkin dia pendiam, dia tipikalnya orang yang sangat ingin tahu. Misalkan bila dia menjalin hubungan dengan seseorang, dia akan mencari tahu siapa sosok yang yang akan dia dekati saat ini, begitu. Jadi kalau dia tertarik di awal untuk mendekati kamu, dia akan mencari tahu tentang kamu itu sampai sedetil-detilnya. Jadi kamu bersiap-siaplah untuk dikuliti masa lalu kamu, sikap-sikap kamu selama ini. Dan mungkin memang nggak langsung dia nanya ke kamu ya, bisa aja dia nyari tahu dari teman-teman kamu atau dari saudara-saudara kamu. Banyak cara lah yang akan dia lakukan untuk mencari tahu tentang kamu. Mungkin dari medsos kamu selama ini, posting-postingan kamu, dia bisa melihat gambaran tentang kamu dari situ. Tapi dia orangnya itu realistis ya. Jadi dia nggak akan ngejudge kamu tuh dari apa yang dia lihat begitu aja, dari postingan-postingan kamu atau apapun yang dia temui. Dia nggak akan langsung ngejudge kamu seperti apa yang dia lihat. Dia akan mengolahnya di dalam pikirannya dan akan menarik kesimpulan sendiri yang lebih realistis. Dia juga orangnya yang jujur, nggak suka diplomasi. Dia bukan tipe yang suka basa-basi. Jadi kayaknya yang pilih file nomor 3 ini sama tipenya dengan file nomor 1, 2, dan 2. Nggak suka basa-basi, apa adanya. Jadi ada kesamaan di sini ya sosoknya. Dia adalah sama orang yang jujur juga dan sangat menghargai suatu kebenaran. Jadi dia akan menyuarakan atau menyampaikan kebenaran yang dia rasa itu benar dengan cara yang sangat berhati-hati dan sopan. Jadi tidak menyakiti hati orang lain. Jadi ini beda dengan file yang nomor 2 yang akan lebih vokal menyampaikan kebenaran itu dengan dengan begitu bersemangat tanpa berpikir dampaknya buat orang lain. Kalau yang sosok yang di file nomor 3 ini, dia cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara.
dalam menyampaikan pendapatnya, opininya. Oke, dia lebih berhati-hati dan sopan. Oke, dia sangat menjaga perasaan lawan bicaranya. Dia nggak ingin menyakiti hati dari lawan bicaranya. Oke, jadi dia itu tipenya juga sangat tertutup, pendiam dan agak pemalu dan pasif tentu saja. Jadi sepertinya kamu yang harus aktif, yang harus sedikit agresif untuk mendekati sosok ini. Oke. Di sini ada my vibes, speak louder than my words. Oke. Jadi memang dia itu sepertinya pemalu, nggak akan berani, bukan nggak akan ya, dia itu akan berpikir 1000 kali untuk mengungkapkan perasaannya, apalagi yang perasaannya itu tentang perasaan yang sangat personal ya, kayak perasaan cinta atau perasaan suka sama seseorang. Dia tuh nggak akan bukan nggak berani ya, dia tuh akan berpikir sangat matang untuk memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Oke. Jadi dia lebih ke lebih memendam perasaannya daripada mengungkapkannya gitu. Dan biasanya dia itu paling, kalaupun dia punya sahabat, paling dia akan mengungkapkannya itu ke sahabatnya kalau dia menyukai seseorang. Oke. Paling di sini kalau kamu memang peka, kamu akan bisa melihat dari sikapnya sama kamu, dari body language-nya. Kamu akan bisa menangkap kalau dia punya ketertarikan sama kamu. Oke. Tapi kamu jangan berharap dia akan langsung nembak kamu. Perlu waktu, perlu proses yang akan membuat dia berani untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi PR kamu adalah buat dia senyaman mungkin berdekatan dengan kamu, buat dia nyaman untuk bercerita, mengutarakan buah pikirannya ke kamu, sehingga lama-lama terjalin hubungan yang dekat antara kamu sama dia. Oke. Dan sepertinya kalaupun kalian jadian itu nggak official ya, maksudnya kedekatan kalian akan berjalan begitu aja tanpa ada kata I love you kayak begitu. Oke. Dan dia hanya menunjukkan perasaannya itu lewat body language ya, dari tatapan matanya, dari genggaman tangannya. Ya seperti itulah yang pilih PR nomor 3 ya. Kalian harus lebih aktif, lebih agresif lagi untuk mengimbangi pasangan kalian yang sangat pemalu ini. Oke. Di sini ada exchanging gift. Akan ada kesulitan dalam hubungan karena itu tadi, perbedaan karakter. Mungkin kamu yang periang, yang aktif, harus berhadapan dengan orang yang bertolak belakang karakternya dengan kamu, yang pendiam, pasif, dan pemalu. Mungkin di awal kalian akan menghadapi kesulitan ya dalam berkomunikasi, dalam mencocokkan karakter satu sama lain. Tapi itu biasa. Dalam sebuah hubungan memang akan ada penyesuaian satu sama lain. Oke, karena dua pasangan itu bukan dilahirkan dari rahim yang sama. Bahkan dari rahim yang sama pun punya sifat dan karakter yang berbeda-beda, apalagi dari rahim yang berbeda. Oke, tapi itu bukan kendala, bukan masalah selama tidak menyangkut masalah prinsip. Oke, kalau hanya mengenai karakter
soal kayak pasif, aktif, pemalu, pemberani, itu sebenarnya bukan masalah yang sangat besar ya. Itu bisa diatasi dengan saling take and give, saling mengerti kelebihan dan kekurangan pasangan, saling melengkapi. Melengkapi dan kamu punya kekurangan, dia punya kelebihan, dia menutupi kekurangan kamu dengan kelebihannya. Begitupun sebaliknya, kamu punya kelebihan buat menutupi kekurangannya dia. Maka itu akan menjadi hubungan yang solid, yang berkualitas. Let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Jalani hubungan dengan apa adanya, tanpa banyak menuntut pasangan untuk berubah seperti keinginan kamu. Kadang hubungan itu bisa bermasalah di tengah perjalanannya itu karena di awal kita punya ekspektasi yang besar pada pasangan, dan ketika dalam perjalanannya ekspektasi itu tidak berjalan sesuai harapan, kita berharap bisa merubah pasangan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara kalian lupa bahwa pasangan kita itu bukan punya kehidupan yang lain, punya pribadi yang lain yang nggak sama dengan kamu. Jadi setiap pribadi itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya pribadi yang berbeda-beda, yang nggak bisa dirubah seenaknya sesuai kehendak kita. Kembali ke kamu aja. Kamu mau nggak dirubah menjadi apa yang pasangan kamu inginkan? Kalau dirubah menuju hal-hal yang positif sih nggak masalah, itu bagus. Tapi kalau dirubah karakternya menjadi seseorang yang bukan kamu, seperti kamu periang, disuruh berubah menjadi pendiam, atau kamu pokoknya seperti itulah, dirubah yang bukan menjadi diri kamu, itu pasti sangat nggak menyenangkan. Dan disinilah diminta buat kalian, jalanilah hubungan kalian ini nanti dengan apa adanya. Bila ada kekurangan pasangan, kalian bisa bicara baik-baik tanpa berkesan menuntut. Dan kalau memang bisa ditutupi dengan kelebihan kamu, ya tutupin aja. Jadi hubungan kalian itu bisa balance. Jadi buat kalian yang pilih file nomor 3, terimalah dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia. Dan seperti dia juga akan belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Di sini ada inner goddess. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Ada inner goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Bina hubungan kalian dengan saling peduli satu sama lain. Sama seperti tadi yang saya bilang, ada take and give. Ada memberi dan ada menerima. Jangan hanya menuntut tapi kamu pun tak melakukan apa-apa. Jadi ada take and give, ada memberi, ada waktunya menerima. Jadi hubungan kalian itu balance.
Oke. Dan nikmatilah hubungan kalian itu apa adanya tanpa banyak tuntutan karena keegoisan. Oke. Hubungan banyak yang kandas karena tidak bisa mengelola sifat egois masing-masing pasangan ya. Jadi bila kalian sudah memutuskan untuk menjalin hubungan menjadi satu, kalian harus mengesampingkan rasa egois kalian. Oke? Karena kalau egois kalian masih tinggi satu sama lain, kalian tuh gak akan ketemu. Yang ada tuh hanya benturan-benturan. Oke? Kalau kalian mau berbesar hati, menurunkan ego kalian demi keseimbangan hubungan, itu akan sangat membantu hubungan kalian itu berjalan dengan seimbang. Oke? Menurunkan kadar ego kalian bukan berarti kekalahan. Oke? Justru itu adalah kemenangan, memenangkan hubungan menjadi lebih baik, lebih berkualitas lagi ke depannya. Oke? Kita langsung ke kartu tarotnya. Di sini ada Six of Swords, Five of Cups, Three of Cups, Seven of Wands, ada the Sun, oke, ada Chariot, ada Two of Wands, dan Page of Pentacles. Kalau dari kartu di sini ya, perjalanan cinta kalian sepertinya nanti gak akan selalu berjalan indah. Akan ada masa-masa sulitnya. Oke. Di sini ada Six of Swords, ada Five of Cups. Oke. Ada masalah yang cukup berat yang kalian alami, dan ini berhubungan dengan adanya orang ketiga. Ada Three of Cups. Jadi ada orang ketiga yang hadir di antara kalian. Mungkin ini dari pihak kamu atau dari pihak dia yang menjalin affair dengan orang lain. Oke. Dan sepertinya baik kamu atau pasangan kamu berusaha untuk berjuang untuk menyelamatkan hubungan, mempertahankan hubungan, tapi sepertinya ada hal-hal yang membuat kalian itu akhirnya memutuskan untuk break dulu sementara sampai kalian ketemu waktu untuk memikirkan kembali hubungan kalian akan dibawa kemana ke depannya. Oke. Dan sementara kalian break, kalian masing-masing sama-sama fokus ke karir, ke masa depan, yang mungkin selama ini agak terganggu ya karena masalah dalam hubungan kalian. Dan kalian semenjak break ini mulai fokus kembali ke dalam karir kalian, ke dalam pekerjaan kalian. Oke. Tapi mudah-mudahan break ini nggak berlangsung lama. Kalian mulai bisa memaafkan pasangan buat yang mungkin pasangan yang melakukan affair dengan orang lain, dan belajarlah introspeksi diri karena nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Oke. Seseorang menjalin hubungan lain dengan orang lain pasti ada sebabnya. Oke. Mungkin dia nggak merasa nyaman dengan pasangannya, mungkin juga
ada hal-hal lain yang sangat prinsip yang membuat dia itu lebih merasa lebih merasa dihargai di luar sana dengan orang lain. Banyak faktor lah yang menyebabkan pasangan kita itu bisa menjalin affair dengan orang lain. Bisa juga karena karakter ya. Tapi kalau bila dilihat di sini dengan sifatnya yang pasif dan pemalu, kayaknya kecil kemungkinan dia akan menjalin affair di luar kalau tidak ada alasan yang kuat. Oke. Jadi kalau kalian menghadapi hubungan seperti ini, ada baiknya dibicarakan baik-baik, tidak dengan emosi atau keegoisan. Carilah jalan keluarnya dan selesaikan dengan cara yang bijak, cara yang dewasa, supaya hubungan ini bisa diselamatkan. Oke, buat kalian yang pilih file nomor 1, paham ya? Tetaplah positive thinking dan terus berusaha untuk mempertahankan hubungan sebisa mungkin. Tapi kalau memang hubungan itu memang sudah dirasakan sudah tidak layak untuk diteruskan, ya semua kembali kepada kalian. Oke? Tapi ini semua cuma prediksi kartu, cuman untuk having fun aja, cuman untuk seru-seruan aja ya. Belum tentu juga resonate ke kalian. Ya, kita ambil positifnya aja. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.